Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 4. Hari ini kita belajar tematik ya nak. Ayo kita buka buku tematik kecil pembelajaran 3 halaman 18. Hari ini belajar IPA dan bahasa Indonesia. Kita mau belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Belajar IPA duluan ya. Apa saja bagian-bagian tumbuhan ini nak? Siapa sudah pernah melihat tumbuhan? Semuanya pasti sudah pernah ya. Seperti gambar ini. Ini adalah tumbuhan. Di rumah juga ada tumbuhan kan? Oke. Kita mau melihat apa saja bagian-bagiannya. Yang pertama kita lihat dulu gambar yang ada di buku ya. Yang pertama akar ya, akar, kemudian batang, buah, daun, bunga ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, kita lihat satu persatu ya. Apa itu akar? Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Ini dia. Jadi akar ini dia bagian tumbuhan ini tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar terdiri atas rambut akar dan tudung akar. Rambut akar ini fungsinya sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Oke. Jadi ciri-ciri akar itu adalah akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Kedua, akar memiliki pertumbuhan yang mengarah ke inti bumi, maksudnya ke dalam ya nak. Ketiga, akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air, menjauhi sumber cahaya dan udara. Akar tidak memiliki ruas, sisik, daun, dan tidak berbuku-buku. Jadi, fungsi akar ini tadi apa nak? Untuk sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Oke, kita lihat lagi bagian yang kedua. Batang. Kita lihat buku kita ya. Batang. Batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian lain dari tumbuhan. Jadi, batang ini untuk menyimpan makanan. Ya. Batang dari tumbuhan itu menyimpan makanan seperti kita di rumah. Tempat menyimpan makanan di mana? Di kulkas ya kan? Jadi tumbuhan itu punya kulkas juga, yaitu batang. Oke. Ciri-ciri batang itu seperti apa nak? Batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang atau sebagian memiliki bentuk persegi. Ada bentuk lonjong, ada juga bentuk simetri lain ya. Batang memiliki ruas dan buku-buku. Batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya matahari. Jadi fungsi batang sebagai tempat penyimpanan makanan. Ya. Oke. Lalu kita lihat lagi bagian yang ketiga. Mana bagian yang ketiga? Daun. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warnanya. Kita lihat dulu jenis daun yang di gambar ini ya. Ini daunnya. Nah, kita lihat ada tangkai, kemudian penumpu,
ada tepi daun, ujung daun, urat daun, dan ada tunasnya. Nah, fungsi daun itu apa? Daun berfungsi sebagai pembuatan makanan. Nah, di daun inilah mereka memasak. Pembuatan makanan dengan bantuan fotosintesis. Ya, memasak di sini bantuan sinar matahari. Namanya berfotosintesis. Daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses pernapasan. Tumbuhan itu, Nak, tempat pernapasannya adalah di daun. Ya, tempat mereka juga berfotosintesis atau memasak makanannya, pembuatan makanannya di daun. Jadi kamu jangan merusak daun ya. Kalau ada tumbuhan di rumah, jangan kamu rusak daunnya, itu dapurnya mereka. Ya, dan itu juga sebagai tempat proses pernapasannya tumbuhan ya. Oke. Mengerti sampai di situ ya. Kemudian kita lihat bunga. Siapa pernah melihat bunga ini? Ini bunga kembang sepatu ini ya. Bagian-bagian pada bunga. Lihat dulu bagian-bagian pada bunga. Pertama, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, mahkota. Oke. Benang sari dan putik, coba kita lihat mana tadi benang sari. Ini, benang sari dan putik adalah merupakan alat kelamin daripada bunga. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Nih, benang sari ini alat kelamin jantan pada bunga. Alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Ingat ya, Nak. Jadi bunga ini juga punya alat kelamin seperti manusia, iya kan? Kalau kita manusia alat kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kalau bunga, alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Alat kelamin betina pada bunga adalah putik. Jadi bunga memiliki dua alat kelamin ya. Jadi bunga yang memiliki kedua alat kelamin disebut bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu alat kelaminnya ada dua. Nah, seperti itu ya. Jadi bunga yang hanya satu alat kelaminnya, hanya jantan atau hanya betina, itu bunga tidak sempurna. Oke. Nah, apa fungsi bunga? Fungsi yang paling utama dan paling vital adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Kemudian, fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga adalah wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Fungsi bunga yang kelima adalah untuk dinikmati keindahannya. Oke, sudah didengarkan, Nak, penjelasan Miss? Nah, sekarang kita bagian buah, bagian tumbuhan yang kelima, yaitu buah. Semua sudah pernah melihat buah ya? Buah memiliki bentuk, warna, dan rasa yang berbeda-beda. Ada buah apokat, jeruk, buah pisang, apel, dan buah yang lainnya. Oke. Fungsi buah. Apa fungsi buah ini, Nak?
buah ini fungsinya melindungi biji. Kemudian buah membantu dalam penyebaran biji-biji yang matang. Oke, nanti anak-anak Miss boleh membaca ulang halaman 18, 19, 20, 21 ya nak, supaya lebih jelas. Mana tahu dari penjelasan yang Miss sudah jelaskan tadi ada yang belum paham, nanti kamu ulang membaca ya sayang. Oke, nanti apa yang kamu dengarkan dari penjelasan video ini boleh kamu tulis di buku tulismu. Kalau sudah tatap muka, Miss periksa semuanya ya nak. Nah, tugas kita ada di halaman 21. Ada di halaman 21, ayo diskusi. Nanti kamu tuliskan bagian-bagian bunga ya, bagian-bagian tumbuhan ya nak. Ada 5 kan? Apa tadi yang pertama? Adalah sudah didengarkan tadi, akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nanti diisi di sini ya nak. Kemudian tuliskan fungsinya. Karena bukunya ini sempit, kecil, tulisnya di buku tulis ya nak. Oke. Lalu lihat lagi halaman berikutnya, halaman 22. Kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kita belajar tentang pelestarian lingkungan. Kamu punya lingkungan rumah hari ini karena kita ada di rumah. Oke, coba kamu amati lingkungan di rumahmu. Apa yang terjadi di sana? Ya. Lalu kamu buat pertanyaan. Pertanyaan di sini ya nak, di halaman 22 ini ya, tentang lingkungan ya. Nanti kamu amati lingkungannya, lalu buat pertanyaannya. Hanya pertanyaan, tidak usah ditulis jawaban. Ini ada contoh. Bagaimana cara untuk menjaga lingkungan agar tetap asri? Itu tidak usah dijawab. Tugasmu hanya membuat pertanyaan saja. Lalu buat lagi pertanyaan kedua. Ya, kamu perhatikan lingkungan rumah, sekitar rumah, boleh sampai ke halaman rumah. Ya, nanti kalau kamu lihat ada tumbuhan atau bunga-bunga, nanti kamu buat pertanyaan sendiri. Misalnya, berapa kalikah kita menyiram tanaman? Nah, itu juga lingkungan itu kan. Baru yang ketiga, nanti di manakah kita membuang sampah? Itu juga boleh. Kamu buat sendiri ya nak. Sampai 10 ya pertanyaannya. Oke, semuanya anak-anak Miss sudah mengerti penjelasannya nak. Kalau sudah mengerti, dikerjakan tugasnya ya. Hanya tugas dari tematik. Semangat belajar di rumah, jangan ada yang malas-malas ya. Dan jangan mengirim tugas sampai malam. Kasihanlah sama Missnya, masa sampai malam masih pakai kacamata menilai. Ya karena nanti Missnya cepat tua dong. Ya, nanti dikerjakan yang semangat ya. Sampai jam 2 siang saja. Nanti Miss tutup aja lah handphone Miss kalau ada yang sampai malam. Oke ya nak. Nah, sudah selesai video pembelajaran ini. Kerjakan dengan bagus, dengan baik, semangat. Jangan ada yang marah-marah sama orang tuanya kalau tidak tahu menjawab soal-soalnya. Harus berusaha ya nak. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.